Baik, kita ke Amin. informasi selanjutnya, Ustadz Subki. Ini ada seorang TNI Gadungan berpangkat Letnan 2 ditangkap Intel Kodam 2 Sriwijaya karena telah melakukan aksi penipuan terhadap seorang gadis. Dengan modus berpura-pura memacari seorang gadis, pelaku justru menguras uang milik korbannya hingga jutaan rupiah. Dengan menggunakan seragam TNI berpangkat Letnan 2, Septian Pratama warga Banyuasin, Sumatera Selatan diserahkan petugas Intel Kodam 2 Sriwijaya ke Mapolrestabes Palembang. Perwira TNI Gadungan ini ditangkap atas tuduhan penipuan terhadap seorang gadis berinisial ET. Akibatnya, korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah karena dikuras tersangka. Ironisnya, pelaku ternyata pernah ditangkap polisi atas kasus serupa. Dalam beraksi, Septian kerap mengincar wanita yang dikenalnya melalui media sosial. Bermodalkan baju seragam TNI yang dibelinya, pelaku memacari korbannya serta meminta sejumlah uang. Septian juga kerap meminta uang di sejumlah perusahaan yang ada di kota Palembang. Memakai seragam TNI. Saat ini kami menyerahkan kepada pihak Polrestabes untuk ditindak lanjutkan hukum selanjutnya. Bersama korban juga? Bersama korban dan beberapa alat bukti, termasuk ada korban yang korban yang tertipu. Dia ngakunya di Kodam dinasnya, terus dia ngajak aku jalan, minta kopi di Kodam, kayak gitu lah. Pokoknya ngasihnya aku kalau dia dinas di Kodam. Udah itu dia bilang, dia nyebut aku tuh pakai mobil Lio, dia bilang itu mobil dinas dapat dari Kodam. Saat ini polisi telah mengamankan seragam TNI berikut atributnya yang dipergunakan tersangka untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, astagfirullahaladzim, demi mendapatkan uang secara instan, pemuda ini nekat berpura-pura menjadi seorang TNI dan lantas menguras harta seorang gadis yang ia pacari terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ini Ustadz Subki, bagaimana tanggapan Ustadz melihat kasus ini? Ya, ini kalau dalam agama kategorinya adalah al-ghish atau kecurangan atau penipuan, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang melakukan kecurangan, orang yang melakukan penipuan. Ya, dia melakukan kebohongan ini, dan kebohongan itu kalau bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hendaklah kita semua menjauhi perbuatan bohong atau dusta, karena dia sebagai TNI Gadungan berarti dia melakukan satu kebohongan publik atau kedustaan, ya. Kata Nabi, iyyakum wal kadzib, ya, hendaklah kita meninggalkan kedustaan ini, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena ini adalah merupakan satu dosa, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa akibat kebohongan atau ketidakjujuran ini atau kecurangan ini akan menyebabkan seorang berada di dalam neraka. Naudzubillah wal iyadu billahi min zalika. Alhamdulillahnya kita atau para petugas, ya, segera untuk menangkap, karena kalau dibiarkan itu mungkin bukan cuma 1-2 orang, ya, karena kita dengar juga beritanya mendatangi perusahaan-perusahaan, ya, untuk uang dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah tertangkap, dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang mengaku-ngaku TNI atau Polri dan kemudian melakukan penipuan atau pungutan liar dan sebangsanya. Ya, betul sekali, kita harus lebih sering mengecek begitu ya Ustadz, dan memang dengan adanya peristiwa ini kita harus bermawas diri terhadap seseorang yang mungkin saja baru kita kenal ya Ustadz. Mungkin orang tua si gadis juga perlu melakukan penyelidikan, betul nggak sih ini betul-betul TNI atau tidak, begitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Paling nggak cek KTA-nya, ya, kartu tanda anggotanya, kemudian minta misalnya siapa komandannya. Kan kita sekarang apalagi di zaman medsos gampang sekali, misalnya yang tanda tangan di KTA-nya benar enggak, misalnya komandan dia. Karena ada juga orang kalau menipu, misalnya dia memalsukan
KTA, kadang-kadang ada aja celahnya. Wah, ini komandan tahun berapa? Karena dia mungkin tidak sempurna juga di dalam memasukkan data yang ada. Nah, ini semacam tabayun, semacam check and recheck sebelum kita ya apalagi menyerahkan uang dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kerugian atas diri kita. Ya, seperti si gadis dan keluarganya tadi. Iya, Masya Allah, memang betul Ustadz, tidak ada kejahatan yang sempurna dan harus lebih mengecek terlebih dahulu apalagi terhadap seseorang yang baru dikenal.